Perintah Kaisar Naga. Bab 3462-3464. Bab 3462, diserap. Bersamaan dengan teriakan Zouki, anggota geng Tianming semua bersandar erat, dan semua orang mencubit formula ajaib, dan ujung jari mereka bersinar terang. Zouki melambaikan kedua telapak tangannya bersamaan, menyebabkan pola formasi terus bergerak, sementara dia menatap pola formasi dengan cermat, mencari mata formasi untuk menghancurkan formasi. Namun pola formasinya seperti turbulensi, terus-menerus mengamuk, dan sulit untuk diamati sama sekali. Dari waktu ke waktu, beberapa orang terluka oleh turbulensi pola formasi. Pemimpin geng, formasi ini terlalu kuat, ayo keluar. Zouki tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi dia bertanya pada Qi Peijia. Qi Peijia tidak berbicara, tetapi menatap dengan cermat pada formasi yang melonjak, lalu mata Tianming terbuka, dan seluruh ruangan langsung berubah menjadi merah darah. Formasi bergelombang menjadi sangat jelas di bawah mata Tianming Qi Peijia, bahkan arah dan lokasi formasi bergelombang terlihat jelas oleh Qi Peijia. Di kiri depan, 15 langkah jauhnya adalah mata formasi. Semua pola formasi ini mengalir keluar dari tempat itu. Qi Peijia berkata dengan keras. Setelah mendengar ini, Zouki buru-buru mengikuti instruksi Qi Peijia dan menuju mata formasi melawan pola formasi yang melonjak. Tepat ketika Zouki meninju mata dengan seluruh kekuatannya, sebuah celah tiba-tiba terbuka, dan Zouki tersedot ke dalamnya. Setelah melihat ini, Qi Peijia memimpin Tianming dan yang lainnya untuk mengejar dengan cepat, tetapi juga tersedot ke dalam celah. Kemudian celah tersebut menghilang dan kembali ke tampilan aslinya, dan formasi terus melonjak. Tetapi beberapa anggota geng Tianming yang baru saja terluka telah ditinggalkan dan ditinggalkan. Beberapa orang hanya bisa menunggu untuk dibunuh oleh pola susunan lagi. Saat ini, Chen Ping juga telah mencapai puncak gunung. Melihat aula megah yang diselimuti kabut peri, Chen Ping dipenuhi dengan keraguan di dalam hatinya. Meskipun dia bingung, Chen Ping masih berjalan menuju aula utama. Dia melihat pintu aula utama terbuka, dan jelas ada seseorang yang masuk. Setelah Chen Ping melihat-lihat, dia juga masuk ke aula. Segera setelah saya masuk ke aula, saya perhatikan bahwa cahaya di aula berkedip dan formasi melonjak. Tampak jelas bahwa seseorang telah mengaktifkan formasi. Melihat formasi yang kacau, sepertinya seseorang baru saja bertempur sengit di sini. Chen Ping tidak ragu-ragu dan berjalan langsung ke dalam formasi yang bergelombang, dan seluruh tubuhnya langsung dikelilingi oleh formasi tersebut. Formasi ofensif mulai menyerang Chen Ping. Chen Ping melihat beberapa biksu duduk bersila di tanah, ada luka di tubuh mereka dan wajah mereka sangat pucat, jelas mereka terluka parah. Ini adalah anggota geng Tianming yang diserang dan terluka dalam formasi, mereka terluka parah dan tidak dapat menjelajah bersama Qi Peijia dan yang lainnya, jadi mereka tetap tinggal. Chen Ping melihatnya dan menebak bahwa ini pasti anggota geng Tianming. Orang-orang ini seharusnya terluka oleh formasi dan pergi dari sini. Chen Ping hanya melirik mereka dan tidak mempedulikannya, sebaliknya, dia sepertinya telah memasuki tanah tak bertuan dan berjalan langsung menuju mata formasi. Meskipun pola formasi ini sangat kuat dan agresif, Chen Ping tidak takut sama sekali. Pola formasi itu mengarah ke Chen Ping, dan Chen Ping bahkan tidak repot-repot melihatnya. Karena Chen Ping telah melihat bahwa serangan formasi ini tidak akan membahayakan dirinya. Avatar naga emas Chen Ping terbuat dari tulang tembaga dan besi. Tubuh fisiknya telah mencapai titik kekuatan. Pola susunan ini tidak dapat menyakitinya. Anggota geng Tianming yang terluka semuanya tercengang ketika mereka melihat Chen Ping berjalan menuju tempat di mana tidak ada seorang pun, seolah-olah dia sedang memasuki tempat yang sepi. Dengan banyaknya orang dari geng Tianming, mereka tidak dapat menerobos formasi bersama-sama, dan banyak anggota geng yang terluka. Pada akhirnya, mata formasi itulah yang ditemukan Qi Peijia dengan mata Tianming. Sekarang Chen Ping sendirian, tanpa cedera, dan menemukan lokasi formasi dengan sangat mudah. Bab 3463, Orang yang Membunuhmu. Saya melihat Chen Ping dengan ringan menekan telapak tangannya. Sebuah celah terbuka, dan kekuatan hisap yang besar ingin menyedot Chen Ping. Tapi Chen Ping menolak dan tidak membiarkan dirinya tersedot. Telapak tangan Chen Ping bersinar terang, dan kemudian cahaya itu menyebar ke sekeliling melalui susunan mata. Hanya dalam sekejap mata, seluruh formasi terdeteksi, dan cahaya keemasan terus berkedip.
Kesenjangan itu perlahan menghilang, dan kemudian formasi itu hancur dan menghilang seperti pecahan kaca besar. Pada saat ini, anggota geng Tianming yang terluka bahkan lebih terkejut lagi. Terlihat jelas bahwa formasi ini hanya perlu menemukan mata formasi untuk dilewati, dan tidak perlu menghancurkan formasi tersebut. Namun Chen Ping justru langsung mematahkan formasi tersebut. Ketika formasi tersebut dipatahkan, aula megah tadi menghilang tanpa jejak. Beberapa anggota geng Tianming yang terluka melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka berada di puncak gunung, dikelilingi kabut, dan bahkan bayangan aula utama pun hilang. Tepat ketika beberapa orang bingung, Chen Ping berjalan ke arah mereka. "Apakah kamu dari geng Tianming?" Chen Ping bertanya. Salah satu anggota geng Tianming mengangguk, lalu bertanya dengan takut-takut, "Rekan Tao, kami dari geng Tianming, siapa Anda?" Chen Ping tidak menjawab, tapi terus bertanya, "Di mana orang lain di geng Tianmingmu? Di mana pemimpin gengmu?" Chen Ping tidak tahu untuk apa kekuatan isap besar dari celah itu. Dia takut dia dalam bahaya tersedot, jadi dia melawan dan menghancurkan seluruh formasi. Sekarang formasinya hancur, celahnya menghilang, dan bahkan aula utama pun menghilang. Chen Ping tidak melihat Qi Peijia dan yang lainnya. Ini membuatnya sangat aneh, jadi dia bertanya. "Aku juga tidak tahu." Mereka tertarik oleh celah tiba-tiba dalam formasi tadi. Jika kamu datang selangkah lebih awal, kamu mungkin tidak menghancurkan formasi dan memasuki celah yang muncul, dan kamu akan bisa melihatnya. Anggota Minggang menggelengkan kepala dan berkata hari itu. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung kesal, sepertinya formasi barusan hanyalah permulaan, dan pasti akan ada lebih banyak formasi nanti, tetapi formasi tersebut tidak berada dalam dimensi spasial yang sama. Siapapun yang dapat merancang rangkaian formasi dan dimensi seperti itu pastilah seorang yang abadi. "Rekan Tao, saya tidak tahu siapa Anda." Anggota Minggang dengan ragu-ragu bertanya kepada Chen Ping hari itu. Jika Chen Ping adalah musuhnya dan mereka semua terluka parah saat ini, mereka pasti akan mati. "Akulah yang membunuhmu." Chen Ping tiba-tiba menyeringai. Senyuman Chen Ping begitu menakutkan sehingga semua anggota geng Tianming terkejut. "Rekan Daois, dendam apa yang dimiliki geng Tianming kami terhadapmu? Apakah kamu ingin membunuh kami?" Anggota geng Ming ketakutan hari itu. "Kamu tidak memiliki keluhan terhadapku, tapi aku memiliki dendam terhadap Qi Peijia, dan sekarang kamu bersama Qi Peijia itu, jadi kamu juga musuhku." Chen Ping menjelaskan sambil mencibir. Ketika beberapa anggota geng Tianming mendengar ini, mereka semua tercengang. Tetapi sebelum mereka dapat menjelaskan, Chen Ping tiba-tiba melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya melintas. Anggota geng Tianming yang terluka parah semuanya telah dipenggal kepalanya. Mengerti. Setelah membunuh anggota geng Tianming ini, Chen Ping mulai mempelajari cara memasuki formasi luar angkasa berikutnya. Pada saat ini, Qi Peijia dan yang lainnya, setelah tersedot, segera tiba di ruang lain, dan melihat bahwa mereka berada di padang rumput yang luas. Lingkungannya datar dan tak berujung, tetapi di kejauhan ada debu beterbangan, dan bumi berguncang, seolah-olah ada ribuan pasukan. Pemimpin geng, lalu, apa itu? Zhou Qi melihat debu yang beterbangan di kejauhan dan berkata dengan sedikit gemetar. Qi Peijia juga mengerutkan kening dan menatap ke kejauhan. Bab 3464 ini adalah arai ilusi. Ada banyak sekali monster, lari cepat. Ketika anggota geng Tianming melihat begitu banyak monster, mereka langsung panik. "Jangan lari, ini pasti ilusi. Kita terjebak dalam ilusi. Kita berada di gunung. Bagaimana kita bisa tiba-tiba berada di padang rumput?" Zhou Qi bereaksi saat ini dan dengan cepat menghentikan anggota geng yang hendak melarikan diri. Ketika geng Tianming mendengar ini, mereka juga menyadari bahwa mereka pasti terjebak dalam susunan ilusi, dan monster di depan mereka pastilah ilusi. Memikirkan hal ini, orang-orang ini tidak lagi takut, tetapi Qi Peijia terus mengerutkan kening. Dia tidak memahami formasi sihir, tetapi monster di depannya dari segala arah memberinya perasaan dan aura yang sangat nyata. Dia merasa tidak satupun monster ini yang palsu, tapi sekarang dia tidak yakin. Formasi sihir kecil ini ingin menjebakku, itu lelucon." Setelah Zhou Qi tahu bahwa ini adalah ilusi, dia mengangkat sudut mulutnya, lalu mencubit formula ajaib dan menggumamkan sesuatu. Sebuah mantra tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Zhou Qi dan terbakar di udara. Energi Yin dan Yang, Ibu Langit dan Bumi,
semangat transformasi, ada di tangan saya. Ia menghancurkan awan dan langit, menghancurkan naga setiap hari, dan membunuh segala sesuatu ketika panah dewa menyerang. Zhou Qi melantunkan formula untuk menghancurkan formasi ilusi, dan api jimat itu menyala lebih ganas lagi. Tapi monster dari segala arah sepertinya tidak terhalang dan masih bergegas menuju mereka. Melihat monster di sekitar mereka, anggota geng Tianming mulai panik lagi. Mereka tidak mengerti mengapa teknik Zhou Qi tidak berhasil lagi. Melihat monster-monster itu hendak menyerbu di depannya, Qi Peijia tidak punya pilihan selain membuka mata Tianming lagi. Di bawah pandangan Tianming, segala sesuatunya sama, dan tidak ada yang bisa lepas dari pandangan ini. Saat mata gelap terbuka, warna dunia berubah seketika, tapi monster-monster itu masih meraung dan bergegas menuju Qi Peijia dan yang lainnya. Ekspresi Qi Peijia berubah, ini bukan ilusi, monster-monster ini nyata. Lari, lari cepat. Setelah Qi Peijia selesai berbicara, dia pergi untuk bulan pertama. Lalu dia menggunakan sihir luar angkasa untuk melarikan diri dengan cepat. Qi Peijia melarikan diri dan mengabaikan Zhou Qi dan yang lainnya. Melihat Qi Peijia melarikan diri, orang-orang di geng Tianming juga panik. Terutama Zhou Qi, yang berkeringat banyak, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Lari, lari cepat. Zhou Qi akhirnya berhenti mengharapkan mantranya sendiri dan berbalik dan mulai berlari. Jika Anda berlari lebih lambat, Anda mungkin akan kewalahan menghadapi monster-monster ini. Pada saat ini, semua orang di geng Tianming disebarkan oleh monster. Setelah berlari entah berapa lama, Zhou Qi berhenti terengah-engah, dan kemudian menyadari bahwa hanya ada beberapa orang di sekitarnya, dan yang lain serta armor Qi telah pergi entah kemana. Saat ini, Zhou Qi sedikit kelelahan. Apa-apaan ini, tempat yang kumuh? Apakah ada harta karun? Bagaimana bisa tiba-tiba dipindahkan ke sini? Melihat padang rumput tak berujung di sekitarnya, Zhou Qi panik. Dia tidak ingin terjebak di sini. Jika medan pertempuran antara dewa dan iblis berakhir saat itu, mereka akan terjebak di sini. Siapa yang tahu kapan medan pertempuran antara dewa dan iblis akan terbuka kembali? Pemimpin geng, apa yang harus kita lakukan? Seorang anggota geng Tianming melihat sekeliling dan bertanya dengan takut-takut. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Cari terobosan. Kalau kita tidak keluar, kita akan terjebak di sini. Zhou Qi menghela nafas dan hanya bisa memimpin orang menemukan terobosan. Tidak lama setelah Zhou Qi dan yang lainnya pergi, tempat mereka awalnya berdiri, tiba-tiba terjadi fluktuasi di kehampaan, diikuti oleh formasi yang melonjak seperti gelombang. Sebuah celah perlahan muncul di kehampaan, dan Chen Ping melompat langsung dari celah tersebut. Ternyata ini adalah formasi ilusi, tetapi mata Tianming Qi Peijia tidak dapat melihatnya dan mengira itu adalah pemandangan nyata.